warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan qala al-muallif Syekh Dr. Husain bin Auda al-Awaisyah hafidhahullah taala dalam kitabnya Fiqhud Da'wah wa Tazkiyatun Nafs. Khulasatu kalami Syaukani, ringkasan perkataan Asy-Syaukani rahimahullah, fi hadil fatwa majanul ijtihadi fil amri sa'atun. Di fatwa ini ada arena untuk ijtihad, dan dalam perkara ini terdapat kelapangan. Wahya laisat likullil muslimin, dan dia bukan untuk setiap muslim. Wa innama li nafarin qalilin, tapi dia diperuntukkan bagi beberapa orang yang sedikit, qawiyin, yang kuat, fi dinihi wa ilmihi, dalam agama dan ilmunya, wa da'watihi, dan dakwahnya, yakhdumu fiha man lam tajib alaihi al-hijrah, yang melayani padanya orang-orang yang tidak wajib atasnya berhijrah, au man lam yastati'ha, atau yang tidak mampu. Wa mata lamasa ayyu sakhsin au khasya al-iftitan fid din, maka kapan merasakan siapapun orangnya atau takut terfitnah dalam agama, waqad wajabat alil hijrah min diyaril kufri, maka sungguh telah wajib atasnya berhijrah dari negeri kufur. Berkata Asy-Syaukani juga dalam Nailul Autar, babu baqail hijrah min daril harb ila daril Islam, bab tetapnya hijrah dari negeri perang ke negeri Islam. Dan telah dikisahkan di dalam Al-Bahr, kitab Al-Bahr, anal hijrata an daril kufri wajibah ijma'an, hijrah dari negeri kufur adalah wajib berdasarkan ijma', haitsu kana hamala ala maksiatin fu'ila aw turika, ala maksiati fi'lin aw tarkin, di mana dibawa kepada maksiat perbuatan atau meninggalkan maksiat karena meninggalkan kewajiban, aw talabuha al-imamu taqwiyatan li sultanihi, atau dituntut oleh pemimpin untuk menguatkan kekuasaannya. Jadi kalau dipaksa untuk maksiat atau dituntut untuk menguatkan kekuasaan kekufurannya, maka wajib atasnya berhijrah. Berkata Al-Imam Abu Thayyib Siddiq Hasan Al-Bukhari rahimahullah, yang meninggal pada tahun 1307, dalam kitab Al-Ibrah mimma ja'a fil ghazwati wasyahadah wal hijrah, qala Asy-Syaikh Jamal Al-Makki fi ba'di futiyahu, al-hijratu allati takunu minal muslim, hijrah yang terjadi dari seorang muslim, la islaha li islahi dinihi, untuk memperbaiki agamanya, ila Makkah aw ghairiha, menuju Mekah atau yang lainnya, min mudunil Islam, dari negeri-negeri Islam, fa innaha baqiyah, maka dia masih ada, sabitah hukmuha, yang tetap hukumnya, madad dahri wal ayyami, sepanjang masa dan hari-hari.
kama nassa alaihi al-a'immatu al-a'lam, sebagaimana dinaskan oleh para imam, para tanda alam, tanda pembawa bendera kepemimpinan. Berkata Ismail Al-Haqqi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Ruhul Bayan, pada firman Allah Ta'ala, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas, dan seterusnya. Irsyad ila wujubil muhajarah, ini bimbingan kepada wajibnya berhijrah, min maudi'in la yatamakkanu ar-rajulu fihi min iqamati amri dini, dari tempat yang seseorang tidak memungkinkan untuk menegakkan urusan agamanya dengan sebab apapun. Berkata Al-Harodi dalam tafsirnya, fihi dalilun ala annahu la udra li ahadin, di dalamnya terdapat dalil bahwa tidak ada udur bagi seorang pun fil maqami alal maksiati, untuk menetap di atas kemaksiatan di suatu negeri, fi baladin li ajlil mali, hanya karena harta atau anak atau keluarga, bal yambaghi an yufariqa watanahu, bahkan dia harus meninggalkan negerinya. Jadi anaknya ditinggal gitu, kalau nggak bisa dibawa. In lam yumkinhu idharo al-haqqi fihi, jika tidak memungkinkan baginya menampakkan kebenaran, idharul haqqi fihi. Walihada ruwiya an Sa'id bin Jubair, oleh karena itu diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah, annahu qala, beliau berkata, idza umila bil ma'asi fi ardin fakhruj minha, jika dilakukan maksiat di suatu negeri, maka keluarlah darinya. Wasta'nafa Abu Thayyib qaulahu, kemudian Abu Thayyib memulai perkataannya lagi, wa amma hukmu man yantakil ila hadil baldah al-ma'khudah allati istawla 'alaiha ahlul kufri. Adapun hukum orang yang berpindah menuju negeri ini, jadi justru malah datang ke situ, negeri yang ma'khudah, yang dikritik ya, allati istawla 'alaiha, yang berkuasa padanya orang-orang kafir, bahwa asin fasik, maka dia bermaksiat, fasik, pelaku dosa besar, murtakibul lil kabirah, pelaku dosa besar, min kabairil ism, dari dosa-dosa besar. In lam yardo bil kufri wa ahkamihi, jika dia tidak ridho dengan kekufuran dan hukum-hukum kekufuran. Fa in radiya biha, tapi kalau dia ridho, a'udzubillahi minhu, maka dia kafir murtad. Yang ridho dengan hukum tauhid, hukumnya apa? Kafir. Tajri alaihi ahkamul murtad, berlaku padanya hukum-hukum orang yang murtad. Wala ta'ammal al-aqilu annahu malhamilu lihadal muslim ala naqalah min daril islam al-khaliyah anil kufari. Hendaknya orang yang berakal itu memperhatikan bahwasanya tidaklah membawa terhadap muslim ini untuk berpindah dari negeri Islam yang kosong dari kekufuran, ila dari lati akhadahal kufar, ke negeri yang telah dikuasai oleh orang kafir, wa adharu fiha kufrahum, dan mereka bisa menampakkan kekufurannya, wa qaharu man fiha, dan memaksa orang yang ada dalamnya, bi ahkamihim, dengan hukum-hukum mereka, atau hutiyah al-kufriyah, hukum tauhid yang kafir,
ila zaih. Jadi tidaklah membawa kepada ini kecuali apa? Kerusakan hati. Zaih, kemunafikan. Wa hubbid dunya, wa hubbud dunya, dan cinta dunia. Allati hiya ra'su kulli khatiyah, yang dia merupakan pimpinan setiap kesalahan. Wa jam'u khitamiha min ghairi mubalatin bihifdzid din, dan hanya ingin mengumpulkan kepentingan-kepentingan dunia tanpa memperhatikan, tanpa peduli dengan penjagaan agama. Nah, itu kebanyakan manusia begitu. Berapa banyak orang yang tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam, bahkan penduduk Muslim terbesar dunia, walaupun hukumnya belum hukum Islam, pergi malah kemana? Ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Thailand, Singapura, banyak. Ngapain ke sana? Ngapain? Apa, Pak? Sayap nyamuk. Iya, betul. Iya lah. Bangkai kambing, ya. Masya Allah. Mengorbankan surga. A'udzubillahi min dzalik. Mereka belum tahu atau nggak sadar, nggak tahu lah. Kata Syekh di sini tidak lain kecuali apa? Zaih, kerusakan hati. Berarti dia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Itu tanda hati rusak. Orang yang lebih mencintai dunia dari akhirat itu udah rusak hatinya. Orang yang nggak mau menuntut ilmu agama itu rusak hatinya, pasti udah. Walaupun dia merasa soleh. Apalagi jelas-jelas nggak bisa menjaga sholat 5 waktu, coba. Rukun Islam yang paling penting setelah fondasi syahadatain. Banyak orang-orang yang kerja di Singapura tuh nanya, gimana hukumnya sholat di kamar mandi? Sholat kok di kamar mandi? Sembunyi sholatnya, atau di gudang, atau di mana? Ketahuan disiksa. Masya Allah. Kok betah tinggal di situ? Demi dolar, demi dunia, mencari sayap nyamuk, bangkai kambing. Itu yang masih bertanya tentang sholat, masih sholat mungkin, tapi lama-lama bisa terhapus karena dalam tekanan, lama-lama nggak berani sholat. Kalau udah pernah ketahuan sholat di tempat sembunyi-sembunyi, pasang CCTV semua, gimana? Nggak bisa sholat akhirnya. Itu berontak harusnya jiwanya kalau dia masih punya iman. Untuk apa kerja duitnya banyak tapi nggak bisa sholat? Sama orang yang kerja di perusahaan juga, sebagian perusahaan melarang sholat, nggak bisa sholat. Naudzubillah min dzalik. Atau sebagian perusahaan nggak bisa sholat Jumat. Sebagian instansi nggak boleh sholat Jumat. Walaupun di negeri Islam, tapi perusahaannya milik orang kafir. Gimana itu? Rata-rata. Ya, itulah kelemahan orang Islam sebenarnya. Kita Muslim, tapi di bawah cengkeraman orang-orang kafir. Sehingga untuk menunaikan ibadah yang paling penting saja nggak bisa. Buru-buru ibadah yang lain. Ibadah yang paling penting, yang paling dohir saja sulit. Siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu dicap sebagai munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi taruhlah orang nggak bisa Jumatan misalnya, karena shift. Ya shift kan berganti, masa sampai
setahun nggak ada gantinya. Gimana tuh? Jadi fasik, pelaku dosa besar. Kalau tidak ridho dengan kekufuran, kalau ridho kafir. Itulah zaih, ya, penyimpangan hati. Wa adamul anafah min ihanati tauhid, dan nggak peduli dengan apa? Penghinaan tauhid. Tauhidnya dihinakan, nggak bisa mentauhidkan Allah. Sebagian banyak ini nanya itu, Ustaz, gimana hukumnya disuruh beli alat-alat yang dipakai untuk ibadah mereka? Ada yang suruh beli patung, suruh beli menyan, ya, yang dibakar itu. Macam-macam alat ibadah mereka, ya, pasti suruh merapikan, suruh bikin sesaji, disuruh masak mungkin atau apa gitu. Gimana itu hukumnya? Jelas itu bersentuhan langsung dengan kesyirikan, kekufuran, ya. Naudzubillah min dzalik. Wa mahabbatu jiwari a'daillah, dan suka untuk bertetangga atau bersama di sini, ya, dengan musuh-musuh Allah, ala jiwari ahibbaihi, daripada apa? Bertetangga dengan kekasih-kekasih Allah. Kau tinggalkan kampung halamanmu yang di sana bisa sholat dengan mudah. Sholat mudah, cuma mungkin ekonomi lemah, elit, ekonomi sulit, mewah mepet sawah. Nggak apa-apa, yang penting sholat itu mudah gitu. Wallahu yaqul, Allah berfirman, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Berpaling dari mereka. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Jangan duduk lagi setelah sadar gitu bersama orang-orang yang zalim itu, yang suka mengolok-olok agama Allah, pasti itu. Orang kafir itu kalau melihat orang Islam itu mengolok-olok, menertawakan orang Islam. Kasihan orang itu, nungging-nungging duitnya tetap sedikit itu, miskin. Dan dipertanyakan kadang, kamu sholat dapat duit berapa gitu. Kok enggak kaya-kaya gitu. Dilecehkan. Dan itu akan merontokkan iman, iya ya. Dia enggak sholat kok kaya, saya sholat kok enggak kaya-kaya. Buat apa saya sholat gitu jadinya. Naudzubillah min dzalik. Melemah pasti iman itu. Tiap hari diolok-olok. Bahkan ya itu, saya menyaksikan sendiri. Bosnya manggil karyawan muslim anjing, jing. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kok betah kerja di tempat begitu gitu. Penghinaan luar biasa. Kalau dibilang anjing-anjing tapi masih boleh sholat, masih mending tuh. Daripada dipanggil bos tapi nggak mau sholat, lebih buruk. Nggak boleh atau nggak boleh sholat itu jauh lebih buruk. Allah berfirman, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain, bukan mengolok-olok agama Allah. Innakum idan mithluhum. Kalau tidak, berarti kalian semisal dengan mereka. Yang bisa tertawa-tertawa dengan orang kafir, menertawakan orang Islam, sama dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Sama dalam kekufurannya. Fayata'ammal qaulahu azza wa jalla,
Innakum idan mithluhum. Perhatikan kata Allah ini. Kalau begitu, sungguh kalian telah seperti mereka. Sungguh kalian seperti mereka. Wa ada hukmu man buliya bi mujawaratihim. Inilah hukum orang yang diuji dengan bertetangga dengan orang kafir. Bersama dengan orang kafir. Fama baluka bihukmi man takallafan naqalah li jiwarihim. Maka bagaimana pikiranmu dengan hukum orang yang membebani diri bahkan berpindah menuju negeri kafir? Itu yang orang nggak sengaja gitu, tinggal kok campur dengan orang kafir. Ini yang sengaja mendatangi malah atas dasar di sana upahnya tinggi gitu. Fa kaifa yushakku fi dolalatin fi dolalihi wa fasadi dinihi. Bagaimana dia ragu terhadap kesesatannya dan kerusakan agamanya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kalau kompak orang Indonesia nggak mau ke Singapura misalnya, Singapura bisa hancur itu. Malaysia juga nggak mau. Paling-paling orang-orang India yang ke sana. Orang-orang Hindu Buddha terserah ya, urusan mereka. Orang Islam itu harusnya punya izzah. Kita belum merdeka ya. Secara ekonomi kita masih lemah sekali. Merasa lemah sebenarnya. Tidak bisa memperkaya negeri sendiri yang penuh dengan kekayaan. Qala di halaman 250, wa amma bihatf ini dengan dihapus sebagian. Wa amma antakuna darul Islam daru islamin istaula 'alaiha al-kufar. Adapun ketika negeri Islam tiba-tiba direbut kekuasaannya oleh orang kafir. Nah, ini yang seperti ini nggak sengaja rakyat kemudian dikuasai orang kafir. Beda dengan yang sengaja pergi ke negeri kafir. Wa wajaba 'alaina muqawamatuhum. Maka wajib atas kita untuk melawan mereka kalau mampu. Wastinqaduha min aidihim, dan menyelamatkan negeri tersebut dari tangan mereka. Merebut kalau bisa. Jihad ini. Fahamilul bada'i wal mairoh wal miroh. Ini impor makanan tuh miroh. Adapun pembawa barang dagangan, ekspor, wal miroh yang impor ilaihim, oh bukan, ini membawa ke sana. Ekspor juga, tapi makanan ilaihim kepada mereka, asin lillahi wa rasulihi. Bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Eksportir dianggap bermaksiat. Tapi kiranya perlu ditinjau ulang ya ini. Karena berdagang dengan orang kafir boleh sebenarnya. Murtakibu kabiratan. Murtakibun kabiratan. Dia telah melakukan dosa besar. Fayurja andalika, maka diharapkan dari itu fa'illam yanzajir, kalau dia tidak tidak jera, azzarahu al-hakim, dihukum oleh hakim. Masalah yang melakukan hakim gimana? Faman lahu wilayah minal muslimin, dan siapa yang punya kekuasaan terhadap kaum muslimin, itu harus memberikan hukuman pada orang yang membawa barang dagangan ke sana. Ini pendapat ya. Terlalu bermudah-mudah hari ini ya penguasa-penguasa Islam dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan negara-negara kafir.
Yang namanya membawa mushaf ke negeri kafir itu haram. Tapi sekarang begitu gampangnya. Kemudian orang kafir masuk ke negeri Islam, khususnya Mekah, Madinah, itu dilarang asalnya. Tapi sekarang begitu gampangnya. Walau yahbisuhu wa yamna'uhu, kalau dia penjara atau dia cegah anis sayri ilaiha, dari berjalan ke negeri kafir, fa illam yamtani, kalau dia tidak tercegah, jaza raddu hamlihi minat tariq, boleh untuk mengembalikan bawaannya dari jalan, dirampas. Muhasaratan lil kufari, dalam rangka untuk memboikot orang kafir. Jadi makanan nggak usah diekspor ke negeri kafir itu. Dari negeri kafir itu kelaparan, biar masuk Islam gitu maksudnya. Ini yang melakukan begini malah orang Israel ya. Kebalik, harusnya kita orang Islam. Kalau negara Islam kompak, orang kafir kelabakan sebenarnya. Karena bahan baku banyak hal itu di negara Islam rata-rata. Negara Islam itu negara miskin tapi negara sumber daya alam. Orang kafir nggak berdaya kalau orang Islam kompak. Tapi begitulah kaum muslimin berpecah belah, tidak bisa diatur oleh satu pimpinan sehingga lemahlah kaum muslimin. Wa huwa bakin ala mulki sahibihi wa la yajuzu qatluhu, maka dia tetap di atas kekuasaan pemiliknya dan tidak boleh membunuhnya. Bal yadfa'u an dzalika bil ahsanil ladzi, bahkan dikembalikan dari itu dengan yang terbaik, alladzi la yuaddi ilal mu'lam, yang tidak mengantarkan kepada derita. Wa man yu'inuhu ala dzalik, dan orang yang membantunya atas hal itu, fa huwa syarikuhu fil itsm, maka dia bersekutu dalam dosa. Sawa'un kanat i'anatuhu biqaulin aw fi'lin, dan sama apakah bantuannya dengan ucapan atau perbuatan. Wa ma jihatun malakaha al-kufar, adapun arah ini kebijakan mungkin, maka dikuasai orang-orang kafir. Wa fihal muslimun, yang di situ kaum muslimin, mutautinun, yang tinggal di situ, warga negara, bi amwalihim wa auladihim, dengan harta mereka dan anak-anak mereka, askanu uskunahum, ya, yang tinggal di sana, jadi sakana itu aqama, ya, tinggal di sana, fi biladihim, di negeri mereka, hadhihi lati qad mulikat jaizah amla, ini adalah yang dimiliki boleh atau tidak. Wahal hum salimuna minal itsm, apakah mereka selamat dari dosa? Ma'annahum ghairu radina bidzalik, padahal mereka enggak ridho dengan itu. Wa baghiduna dzalikal kufar, dan benci terhadap orang kafir gitu. Wa yarawna qu'udahum fi biladihim qad darurah, dan mereka menganggap duduknya mereka di negeri orang kafir itu adalah seperti darurat. Pemadzalika idza azamu ala tahawul, dan bersama itu apabila dia bertekad untuk berpindah, fala yudanu lahum alaihi, maka mereka tidak dihukum atasnya. Wa ma hukmuhum wa hukmu man yuhibbuhum,
Maka apa hukum mereka dan hukum orang yang mencintai mereka, min haula'i dari mereka ini, wa yubghiduhum wa man yamtathilu amrahum, dan membenci mereka dan orang yang melaksanakan perintah mereka, orang-orang kafir. Wa hum alimuna, dan mereka tahu, anna hukmahum mukhalifun li syariatil Islam, bahwa hukum mereka itu menyelisih syariat Islam. Wa ma hukmul mutautin, dan apa hukum orang yang tinggal biha di sana, idza hukima alaihi bi ghairi syariatihil Islam, jika dihukumi di atasnya dengan selain syariat Islam, Islamiyah. Bal biqanunil kufri, bahkan dengan undang-undang kekufuran. Hal yamtathilu wa yardo wa yaskunu au ya'si wa yuhajir, apakah dia melaksanakannya dan ridho tinggal di sana, atau dia menyelisihinya dan berhijrah? Wal jawab annahu ya'lamu hukma dzalik. Jawabannya bahwasanya dia itu mengetahui hukum hal itu, mimma nakussuhu alaika, yang telah kami kisahkan kepadamu, min kalami ulama ina, dari perkataan para ulama kita. Jadi sudah dibawakan ya sejak pertemuan yang sebelumnya, adalah kita baca ya nukilan dari para ulama dari abad ke abad ya, generasi ke generasi, yang sepakat mereka intinya untuk hijrah. Al jawabu rahimahullah ta'ala qala fil minhaj wa syarhihi, berkata dalam minhaj dan sarahnya at-tuhfah, yang lafadznya wal muslim bidari kufrin, dan muslim yang di negeri kufur, yaitu negeri perang seperti Israel misalnya. Dan ada katanya orang-orang Palestina yang mau aman itu masuk bergabung dengan orang Israel, jadi tentara Israel padahal dia sholat. Naudzubillah min dzalik. Begitu kadang-kadang orang demi aman di dunia tapi mengorbankan akhirat. Ya walaupun cuma sedikit tapi itu diceritakan. Walam wayadharu anna darul Islam allati istaulu 'alaiha kadzalik, dan dohir bahwasanya negeri Islam yang mereka kuasai demikian juga inna in amkanahu, ini hamzahnya salah, kalau memungkinkan bagi dia idharu dinihi, menampakkan agamanya, walam yurja zuhurul Islam walam yaruj, dan tidak laris keunggulan Islam, ustuhibba lahu al-hijrah, maka disunahkan baginya hijrah ke negeri Islam. Jadi masih bisa menampakkan agama tapi tidak dohir gitu, tidak laris, tidak rame, maka disunahkan untuk hijrah. Karena negara Islam direbut oleh orang kafir nih, kayak orang Palestina, makanya dianjurkan untuk hijrah. Li'alla yaktsuru sawadahum, sehingga tidak memperbanyak jumlah mereka. Warubama kaduhu, dan bisa jadi hampir-hampir mereka itu banyak jadinya. Walam tajib biqudratihi ala idhari dinihi, dan tidak wajib dengan kemampuannya untuk menampakkan agamanya. Walam yahrum hunaka maqamuhu, dan tidak haram di sana kedudukannya, li'anna min sya'nil muslim, karena perkara muslim bainahum, di antara mereka al-qahr wal ghalabah lal ajiz, di antara mereka ada kemampuan atau mengalahkan, bukan lemah. Wa min thamma law raja zuhurul Islam bi maqamihi,
Dan dari sana, oh ya tadi bukan yarja, yurja betul, lam yarju duhurul Islam, tidak diharapkan menangnya Islam. Wa min sama lau roja duhurul Islam, kalau diharapkan menangnya Islam bimaqamihi, dengan tinggalnya dia di sana, tsumma kana maqamuhu afdal, kemudian dia tinggal di sana lebih utama, au qadira alal imtina, atau dia mampu untuk mencegah, wal i'tizal, atau mengasingkan diri, walam yurja nusratul muslimin, walam yarju nusratal muslimin, dan tidak berharap kemenangan kaum muslimin dengan hijrah, kana maqamuhu wajiban, maka tinggal di sana wajib. Jadi kalau hijrah muslimin nggak menang gitu, maka tinggal di sana wajib, li'anna mahalluhu darul Islam, karena tempatnya adalah negeri Islam. Kalau hajara lasara daru harbin, kalau dia hijrah maka akan menjadi negeri perang, menjadi sedikit orang Islam. Tsumma in qadira ala qitalihim, kemudian jika dia mampu untuk memerangi mereka dan mendakwahi mereka kepada Islam, lazima, maka wajib. Kalau tidak maka tidak. Jadi tinggal di negeri kafir, berdakwah di sana boleh, bahkan bagus sekali. Kalau tidak bisa maka tidak boleh tinggal. Wa dhahir annahu yata'addaru audu hadid dar kufrin, dan dohirnya bahasanya dia tidak mampu ya, udur untuk mengembalikan negeri ini ke negeri kufur. Audu hadid dar kufur. Wa nistaulu alaiha, meskipun mereka menguasai atasnya, kama saraha bi al-khabar as-sahih, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi dan tidak dikalahkan. Faqauluhum, maka perkataan mereka, la sara daru harbin, maka dia menjadi negeri perang, al-murad bihi sayruratihi kadzalika suratun la hukman, yang dimaksud dengannya adalah perubahannya, demikian juga bentuk, bukan hukumnya. Wa illa yumkinuhu idharu dinihi, kalau tidak dia memungkinkan untuk menampakkan agamanya, walaupun disebut negeri kafir tapi dia masih bisa menampakkan agamanya. Au khafa fitnatin fi dinihi, atau khawatir fitnah terhadap agamanya, wajabat al-hijrah, maka wajib hijrah, in ataqaha wa athima bil iqamah, kalau dia mampu dan dia berdosa untuk tinggal di sana. Fa illam yutikha, kalau dia tidak mampu, fa ma'dzurun, maka dapat udur berdasarkan firman Allah, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang lemah di bumi. Walil khabar as-sahih, dan berdasarkan berita yang sahih, la tanqati'ul hijrah ma qutila al-kuffar, tidak putus hijrah selama orang-orang kafir masih diperangi. Faqad taqarrara anna ahlal baladi al-madhkur, telah tetap bahwasanya penduduk negeri yang disebutkan, in amkanahu idharu dinihim, kalau memungkinkan mereka menampakkan agama mereka dan aman dari fitnah, dan mereka tidak berharap kemenangan kaum muslimin, disunahkan bagi mereka berhijrah. Wa in amkanahum al-i'tizal, kalau memungkinkan bagi mereka untuk mengasingkan diri dan menampakkan agama dan membela an anfusihim, membela diri mereka sendiri, wajib alaihim al-maqam, maka wajib untuk tinggal di sana selama masih bisa menampakkan agama, bisa mengasingkan diri tanpa membaur dengan mereka.
Wa in lam yumkinhum, kalau tidak memungkinkan bagi mereka idharu dinihim, menampakkan agama mereka, au khafu fitnah, atau takut fitnah fi dinihim, terhadap agama mereka, wajibat alil hijrah ini in ataquha, wajib hijrah kalau mampu. Wa hadha hasilul kalam fi ahlil baldah al-madhkurah. Inilah kesimpulan perkataan tentang penduduk negeri yang disebutkan, dan diketahui darinya bahwasanya siapa yang wajib atasnya hijrah, maka dosa hukumnya tinggal di sana. Wa man lam tajib alaihi, dan siapa yang tidak wajib atasnya hijrah, maka tidak ada dosa ketika masih tetap tinggal di negeri kufur. Wa man la itsma alaihi, dan siapa yang tidak dosa atasnya, fa imanuhu kamil, maka imannya sempurna, in atabi umuril iman kulliha, kalau dia bisa mendatangkan perkara-perkara iman semuanya. Wa man huwa athimun bil maqami fa imanuhu naqisun, maka siapa yang berdosa dengan tinggal, maka berarti imannya kurang. Wa in ata bi umuril imani kulliha, walaupun dia mendatangkan perkara-perkara iman semuanya. Wa yu'lamu min dzalika, dan diketahui dari itu juga anatafawut maklumun, bahwa perbedaan atau tingkatan itu diketahui sesuai dengan cinta dan benci dari al-qalbi, ya ini dari dua hati. Wal mumtasil li amrihim, dan yang melaksanakan perintah mereka tanpa paksaan. Walastid'afin asin, tanpa kelemahan juga hukumnya bermaksiat. Wa man imtathala ikrahan, siapa yang melakukan karena dipaksa dan hatinya benci dengan itu, maka dia tidak berdosa. Maka hukum paksaan ala madunal kufur, untuk perkara yang di bawah kekufuran, ya dipaksa maksiat misalnya, hukmul ikrah alal kufur, hukumnya sama dengan dipaksa kepada kekufuran. Naam man ukriha wa huwa qadir, iya, kalau orang yang dipaksa dan dia mampu untuk hijrah, maka dia bermaksiat ketika tidak hijrah. Karena huwa alladhi a'anahum bil maqam, karena dialah yang membantu mereka untuk tinggal bain adhurihim, di antara mereka. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.